Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Dewi Kusuma sebagai tim asisten laboratorium mata kuliah Oseanografi Fisika. Di video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai bagaimana cara menginput data manual atau data yang kita miliki ketika kita survei ke pulau ke dalam Ocean Data View yang nantinya akan kita visualisasikan. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara mendownload data dari website penyedia, yaitu NOAA, yang kemudian diinput ke dalam Ocean Data View. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menginput data yang kita miliki sendiri, hasil survei kita, ke Ocean Data View. Nah, sebelumnya data yang kita ambil itu akan kita olah ke dalam Excel tentunya. Nah, di sini sebagai contoh, saya memiliki data kedalaman dan data temperatur dari Pulau Bira Besar yang diambil pada tanggal 6 Maret 2020. Di sini sebagai contoh, saya mempunyai data kedalaman dan temperatur dari Pulau Bira Besar yang diambil pada tanggal 6 Maret 2020. Data tersebut diambil menggunakan instrumen yaitu Fishfinder, yang dimana data tersebut diambil setiap 0,5 detik sekali. Nah, setelah data ini tersedia, kemudian data ini kita bisa save menjadi teks atau type delimited text tag ini. Di sini saya sudah simpan. Kemudian kita buka aplikasi Ocean Data View-nya, klik File, New, lalu Save. Di sini kita namakan Pulau Bira. Kemudian Save. Nah, sebelumnya kan jika menggunakan data dari website penyedia atau WOD, di sini kita pilih yang Ocean Database. Tapi sekarang karena kita menggunakan data kita sendiri, kita pilih yang User Specifies Variable Manually. Oke. Nah, di sini kan data yang kita pakai atau data yang ada itu hanya kedalaman dan temperatur. Maka dari itu di sini kalau misalkan kalian mau ganti satuan salinitasnya menjadi PSU, kalian bisa klik salinitasnya, kemudian edit, kita ubah di sini jadi PSU, kemudian oke. Nah, setelah ini kita import datanya menggunakan import lalu ODB spreadsheet. Kita pilih data yang tadi telah kita ubah menjadi txt dan open. Nah, kita harus pastikan bahwa kolom yang terdapat di Excel kita tadi itu sama dengan kolom yang ada di sini. Ada latitude, longitude, kedalaman, dan temperatur. Kemudian oke. Nah, di sini kita harus mengasosiasikan longitude dengan longitude, latitude dengan latitude, karena di sini sudah, jadi langsung oke aja. Nah, di sini juga kita harus mengasosiasikan kedalaman dengan kedalaman, temperatur dengan temperatur. Oke. Nah, terlihat di sini ada titik merah. Nah, itu adalah data yang kita input tadi. Kemudian zoom. Karena Pulau Bira itu terletak di Kepulauan Seribu, yang dimana pulaunya itu sangat kecil, maka di sini kita harus zoom sampai datanya terlihat. Nah, ini belum terlihat, harus kita zoom lagi. Masih bisa kita zoom lagi.
Di sini kan kelihatan ya, data titik-titik datanya itu lumayan kecil sih menurut saya. Jadi saya akan memperbesar titiknya sampai 20 aja kali ya. Oke, nah sini udah lumayan terlihat. Nah setelah itu kita akan menggunakan layout, langsung aja section kali ya. Nah karena saya belum memilih belum memilih stasiun mana atau data mana yang akan saya visualisasikan, klik kanan, manage section, lalu define section. Nah, di sini kita pilih nih, mau daerah mana aja yang akan kita visualisasikan nantinya. Saya akan pilih di sebelah sini sampai sini aja kali ya. Nah, karena saya mengambilnya secara horizontal, maka saya di sininya menggunakan longitude. Oke, nah di sini terlihat ada titik-titik data. Ini kan sangat kecil ya. Nah, untuk agar si data-data ini memenuhi semuanya, kita harus interpolasi menggunakan properties. Dispensa menggunakan graded fill. Di sini kita menggunakan tipe graded fill yang weight and price saja. Nah, automatic scaling-nya kita ganti menjadi 98. Langsung aja 150. Nah, oke. Belum penuh, kita perbesar lagi skalanya menjadi 250 mungkin. Di sini kita bisa coba-coba ya sampai datanya memenuhi plot ini. Ini masih belum, kita perbesar lagi 350. Masih belum, perbesar lagi 420. Masih belum juga, kita perbesar lagi 550. Oke, nah sini sudah penuh semua. Nah, untuk mengetahui kontur atau batas di mana adanya perubahan temperatur ini, kita bisa menggunakan kontur, yaitu klik kanan, lalu properties, klik kanan, properties, kontur. Nah, di sini startnya nih 33, incrementnya setiap 0,5 akan ada garisnya sampai 38. Nah, klik ini, kemudian oke. Sudah. Beginilah hasil dari visualisasi kedalaman dan temperatur menggunakan data kita sendiri, yaitu data yang kita ambil ketika kita survei. Nah, setelah kita mendapatkan hasil visualisasi yang kita inginkan, maka kita dapat langsung menyimpannya dengan cara klik file, lalu save canvas as. Save di mana aja, kita cleaning menjadi visualisasi pulau Bira besar. Kemudian untuk formatnya kita bisa menggunakan PNG, JPG, GIF, TIFF, dan lain-lain. Tapi di sini kita coba pakai JPG. Oke. Nah, hasilnya akan ada di tempat yang kita simpan tadi. Ini dia hasil visualisasi yang kita buat. Sebenarnya
kalian misal melakukan survei ke pulau atau ke mana yang dimana kalian mengambil data, tidak selalu harus parameter temperatur dan kedalaman saja yang bisa diinput ke ODV ini, melainkan masih banyak lagi, bahkan arus atau klorofil, salinitas dan lain-lain masih banyak yang bisa sebenarnya diinput ke dalam ODV ini. Tetapi karena di sini saya memiliki datanya itu hanya kedalaman dan temperatur, maka di sini saya hanya bisa memberikan contoh visualisasi dengan menggunakan data kedalaman dan temperatur. Oke, mungkin sampai sini yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan karena kita di sini masih sama-sama belajar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.